yang pernah membuktikan kebijakannya, baik dari kebijakan. Baik, salam, selamat sore. Izinkan saya stick video ini khusus yang punya akun si Alor Boy. Cuma saya mau bilang, kecepatan ngomongmu itu tidak sama dengan perbuatanmu. Sama juga yang kamu dukung. Kecepatan bicaranya Anies Baswedan tidak sama dengan yang dia kerjakan selama dia masih menjabat Gubernur DKI Jakarta. Sekarang saya mau tanya, janji-janji apa yang sudah diselesaikan Anies Baswedan semasa dia Gubernur DKI Jakarta? Atau prestasi apa yang sudah didapat? Prestasinya DP 0%, sumur resapan, atau bongkar pasang trotoar itu. Buat Alor Boy yang anak muda NTT, aslinya saya bangga dengan keberanian Anda itu. Tapi cuma saya mau bilang, emang Alor Boy ini, kamu siapa di NTT itu? Kamu mengajak dari Maluku sampai Myanga. Kamu siapa? Kamu sudah berbuat apa khususnya anak-anak muda Indonesia Timur? Kamu tuh siapa? Kamu bukan siapa-siapa, kamu cuma relawan yang mengemis uang juga di Pak Anies Baswedan. Jadi jangan kamu katakan di sini saya tidak dibayar, itu mustahil. Tidak ada relawan yang tidak dibayar. Ya walaupun tidak dibayar, ya nanti kan ada upahnya begitu. Jadi lu jangan apalagi itu. Cuma seperti yang saya bilang tadi, kecepatan bicaranya kalian itu sama dengan Anies Baswedan. Kecepatan bicara loh, tidak sama dengan kecepatan pekerjaannya kalian. Lihat aja Anies Baswedan itu, ngomongnya, kata-katanya, kecepatannya bagus ngomong, tapi tidak dengan pekerjaannya yang tidak bisa diselesaikan. Itu aja dari saya. Saya sendiri anak muda Indonesia Timur, orang NTT asli, berdarah NTT dari Sumba. Salam waras buat saya, bukan pendukung Ganjar, saya bukan pendukung Anies, dan saya bukan pendukung Prabowo. Saya cuma mendukung orang yang bisa mampu untuk melayani masyarakatnya. Begitu saja. Ketua Umum Beta Manis, Beta mendukung Anies Presiden. Oke, selamat malam. Saya siapa ya saya ya? Oh, yang penting yang punya PT ini nih kalau mau bikin PT jangan sambil baca gitu. Jadi itu kelihatan tuh blow on ya. Itu bikin PT kayak yang iya aja gitu. Mantan ketua umum bla 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 bla, bikin PT-nya baca teks. Oke Bang, selamat malam juga. Salam kenal nih dari Asu Anies. Anak Sunda dukung Anies. Oke. Dulu saya adalah ketua umum Asu Anies ya. Asu manis. Sekarang organisasi itu saya bubarkan. Kenapa saya bubarkan? Ternyata untuk mendukung beliau itu kayaknya berat gitu Bang. Berat untuk mendukung beliau itu. Dan sekarang saya berada di bawah atau saya mendukung Ganjar Pranowo. Begitu Bang. Nah kayak gini Bang, kalau bikin PT jangan sambil ngelirik ke pinggir baca. Kalau gitu mah anak TK juga bisa, bukan ketua umum organisasi atau kalau begitu ya. Oke. Itu Bang, sekali lagi ya, saya juga sama. Kalau Abang tadi dari Beta Manis katanya kan gitu, sekarang jadi Beta Manis, dulu apa tadi tuh? Garik Ganjar Erik dari dulu. Dari mana dulu Ganjar Erik Thohir itu muncul kan sekarang, jadi dulunya tuh dulu kapan kan gitu. Oke, jadi kelihatan bohongnya tuh Bang ya, udah mah bohong, baca, bikin PT-nya juga baca kan gitu. Itu kelihatan settingannya Bang kalau seperti gitu ya. Nah kalau ini asli nih, nggak pakai teks segala gitu dibaca ya. Dulu saya itu punya relawan namanya itu Asu Anies.
anak Sunda dukung Anies. Nah, sekarang kami bubarkan, ya. Dan kami lebih memilih Pak Ganjar Pranowo sebagai penerus estafet kepemimpinan dari Pak Joko Widodo. Begitu Bang, karena Pak Ganjar sudah jelas NKRI-nya, sudah jelas nasionalismenya. Satu-satunya calon presiden yang berani mengatakan bahwa dia anti intoleransi dan anti anarkis, anti teroris dan sebagainya, pokoknya yang is lah, yang seperti itulah. Orang Sunda maafnya rada belepotan ya, orang Sunda mah Bang ya, nggak kayak orang Abang lah, cepet gitu kalau ngomong kenceng gitu ya Bang. Oke Bang, itu dari saya ya. Sekali lagi, jangan banyak bohong kayak yang didukungnya ya, muter ngomongnya tuh bari bohong. Salam NKRI Bang. Bangunan rumah ibadah, baik itu untuk kaum muslim. Salam, selamat pagi Abang Kris, Yen Oni. Ya, saya juga namanya Yen Nuban ya, asli dari Timor. Ya, sekarang ini juga masih stay di Jakarta. Saya sebenarnya selama ini sering mengikuti video-videonya Abang. Banyak yang membangun, tapi banyak juga yang membuat kontroversi, tapi itu sah-sah saja ketika orang berpendapat. Tapi untuk VT-nya Abang yang untuk kali ini, saya tergelitik untuk menanggapinya Bang. Ya, kita di sini kan harus lebih cerdas ya, seperti kata Abang bahwa untuk menyampaikan sebuah pendapat atau kita mau menentukan sikap, baik itu sikap politik, itu kita juga harus cerdas untuk mengambil sebuah sikap atau keputusan. Nah, menurut saya apa yang Abang sampaikan itu terkesan terlalu dipaksakan dan kopong, tidak berisi Bang. Sangat-sangat tidak berkualitas sama sekali. Bang Kris, Indonesia ini seperti yang Abang Kris sering sampaikan, tidak hanya se-DKI Jakarta. Ya, Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke, dari Myanmar sampai Pulau Rote, itu besar. Ya, itu besar. Menurut Abang Kris, ya, apakah barometer ya seorang calon presiden hanya diukur dari sisi itu, ditambah lagi dengan pernyataan Abang Kris bahwa Pak Anies ini sangat bineka tunggal ika dengan mengizinkan pembangunan rumah ibadah baik itu Muslim, ya, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu dan lain-lain, ya. Berdasarkan itu saja Abang mengatakan bahwa beliau sangat bineka tunggal ika. Terlalu prematur Bang. Sangat-sangat prematur Abang berkesimpulan seperti itu. Ya. Faktanya hari ini di Jakarta, kalau kita berbicara konteksnya Jakarta, lucu dan membingungkan Bang. Apa sih yang satu saja sudah tereksekusi dari janji-janji politiknya seorang Anies Baswedan. Pak Anies Baswedan ini adalah salah satu tokoh yang saya sangat kagumi ketika saya masih mahasiswa dan beliau menjabat sebagai rektor Universitas Paramadina. Sangat berwibawa sekali. Tapi ketika terjun ke dunia politik, di situ kelihatan aslinya beliau. Beliau itu adalah konseptor, bukan eksekutor. Menurut penilaian saya. Jadi apa yang dinarasikan, dia tidak bisa eksekusi. Begitu Bang. Jadi Abang tolong selidiki lagi. Jangan satu. Mengajak teman-teman NTT, Papua, Maluku maupun Sulawesi. Junior, kok kenal dia tadi kita? Oh, lagi. Kok kenal dia? Saya kenal dia. Kok saya kenal? Kok siapa kah? Ajak anak-anak Maluku, Papua, Sulawesi untuk bergabung dukung Anies. Kau siapa coba? Dari pelosok mana datang? Tiba-tiba langsung sok tener sokin dengan Anies. Baru aja gabung pilih Anies lah. Kok gila? Kok gila sama dengan Anies? Jakarta saja saya bisa urus, satu Indonesia. Ini kita hanya kenal ini. Bapak Jokowi, Bapak Pembangunan. Itu saja yang lain lewat. Sama Maluku. Sekarang kita ada di Papua sekarang.
Kalau kau untuk ajak-ajak kayak gitu kayak, ih, siapa ya? Dari mana? Tidak kenal, sok terkenal. Ajak Maluku, Papua, Sulawesi. Ih, ada kaca. Kalau ada kaca, kau berkaca dong. Malas bicara kau. Ini teman-teman saya sebenarnya mau kalian apa? Malam Kak Oni, saya setit video Anda ya. Saya heran aja ini dengan Kak Oni ini. Terus terang, semenjak saya tinggal di Papua 4 tahun terakhir ini, dan saya rajin mengikuti VT-VT Kak Oni dulu, mulai dari membahas rusuhnya Pilkada 2017, kasus Ahok, kemudian membahas ormas-ormas yang mendukung intoleran, kemudian Kak Oni menjadi juru bicaralah atau istilahnya menangkis mengenai tudingan-tudingan miring terhadap Pak Jokowi mengenai pembangunan terutama di Indonesia bagian timur. Kak Oni yang paling rajin membackup dengan VT-VT Kak Oni. Kemudian kemarin, 1 bulan kemarin, Kak Oni juga sedikit bersih tegang dengan warga Papua lewat VT-VT Kak Oni yang seolah-olah Kak Oni dianggap mengajari warga Papua. Kembali lagi ke VT Anda tadi ini, saya merasa ada yang aneh. Ada apa Kak Oni? Kak Oni bilang NKRI dibungkus untuk tujuan tertentu. Yang takut NKRI bukan Indonesia tapi PDI. Saya bukan simpatisan partai. Tapi dari komentar Anda yang barusan ini berubah 3.600 derajat respek saya ke Pak Kak Oni. Gitu loh. Ada apa? Kalaupun perjuangan Kak Oni dulu yang sudah begitu solid, begitu kuat, tiba-tiba berubah seolah menyerang, membalikkan kata-kata Kak Oni dulu tuh ada apa? Kalau perjuangan Kak Oni dulu yang begitu semangat, sekarang jadi berubah begitu didasari oleh sesuatu mungkin imbalan atau tawaran. Aduh, berarti Anda belum benar-benar seorang pejuang. Ya Kak Oni ya, itu aja pendapat kami, semoga Kak Oni terima. Pengiriman sapi dari NTT diangkut ke Jakarta. Ya, selamat pagi. Jadi sekali lagi saya ingin menanggapi video TikToknya dari Ade Fritz ya. Jadi di sini Fritz membangun sebuah narasi yang dimana memperbandingkan antara gubernur DKI dengan gubernur Jawa Tengah ya, dan menyorot tentang prestasi mereka yang di sini juga saya lihat bukan mengacu kepada kinerja mereka di daerah di mana mereka memimpin, tetapi memperbandingkan mengenai kontribusi mereka terhadap Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan permasalahan yang disorot di situ adalah kerjasama ya antara DKI Jakarta dengan Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan mengatakan bahwa Bapak Anies Baswedan yang menandatangani dan menginisiasi dan menandatangani Memorandum of Understanding dengan Gubernur Nusa Tenggara Timur. Ya, saya harus tegas katakan bahwa itu salah dan itu pembodohan publik, khususnya publik atau masyarakat Nusa Tenggara Timur. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena di narasi awal daripada VT-nya Fritz itu mengatakan bahwa mau berdiskusi dengan orang NTT. Orang NTT disodorkan sebuah data yang saya bilang sekali lagi prematur, ya. Karena itu di tengah jalan, Fritz.
itu di tengah jalan. Kerjasama antara NTT dengan DKI Jakarta itu pertama kali diinisiasi oleh Ahok, ya, diinisiasi oleh Ahok pada tanggal 20 Desember tahun 2014, ya. Waktu itu Ahok menandatangani Memorandum of Understanding itu bersama dengan Gubernur Nusa Tenggara Timur yang saat itu masih dijabat oleh Bapak Frans Leburaya, ya, dan disaksikan oleh Presiden Joko Widodo. Dan di sini pun Ahok jujur bahwa ide ini pun itu bermula dari harapan Presiden Joko Widodo agar peternak sapi di NTT bisa lebih sejahtera. Ini lebih fokus ke peternak sapi, ya. Nah, tadi yang disorot oleh Fritz itu mengenai hasil yang dikerjakan oleh seluruh masyarakat NTT, ya. Tapi di sini lebih mengerucut ke masalah peternak di NTT. Nah, dari harapan Presiden Joko Widodo pada waktu itu, maka Ahok menginisiasi kerjasama antara DKI Jakarta dengan Nusa Tenggara Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jadi, kalau Fritz mengatakan bahwa itu adalah inisiatif dari seorang Anies Baswedan, itu salah, itu prematur dan pembodohan masyarakat NTT, ya, dan masyarakat DKI. Itu salah, ya. Dan tanggal 22 Desember 2014 dilanjutkan oleh 2024. Saya akan mempengaruhi orang timur untuk mendukung Pak Anies. Oke, sip. Saya cuma tanya, pertanyaan saya gini, orang timur yang mana yang mau dipengaruhi begitu? Menurut saya kamu nggak ada level di timur, khususnya di Alor. Nah, kalau memang kamu pemain hebat, aku maksudnya sama tanya, berapa data dari Alor yang kamu pegang tentang pendukungnya Anies di Alor? Cobalah tunjukkan data kalau Alor sebagian persen dukung Pak Anies. Tunjukkan, jangan cuma omong-omong tong kosong bunyi nyaring aja kau, botak aja kau. Omong nama timur, tersadar. Satu orang mengatas nama semua, itu sama dengan bohong kau. Ya betul, kalau orang omong bilang cari nasi bungkus ya itu. Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku, dalam muatan video tadi kita menyimak bersama-sama. Kita mendengar bagaimana tanggapan-tanggapan dari orang-orang NTT, orang-orang Maluku, dan juga ada orang-orang Jawa terhadap statement atau pernyataan dari Fritz Alorboy dan juga Bung Kristianto Yenoni. Tanggapan-tanggapan dari para netizen tadi membuktikan bahwa netizen Indonesia, netizen di wilayah timur Indonesia, khususnya di daerah NTT dan juga ada beberapa dari Maluku tadi, membuktikan bahwa kita semua sudah cerdas. Wawasan dalam berpolitik kita sudah semakin bagus. Artinya kita mampu untuk berargumentasi, kita mampu untuk melihat rekam jejak dari seorang Anies Baswedan. Kita ketahui bersama bahwa seorang Fritz Alorboy adalah ketua relawan dari Beta Manis dan juga beliau adalah sosok yang saat ini lagi viral di media sosial, khususnya di TikTok. Hampir setiap kali, setiap hari kita scroll media TikTok selalu menjumpai hal-hal yang sama, di mana kita menemukan seorang Fritz Alorboy yang begitu semangatnya menyampaikan pandangannya, menyampaikan opininya tentang kelebihan dari seorang Anies Rashid Baswedan. Mari, semoga saja dari video-video tadi dapat menambah wawasan kita, dapat menambah pengetahuan kita dalam berpolitik. Hal ini sangat penting, karena mencari pemimpin yang bagus, mencari pemimpin yang berkualitas, mencari pemimpin yang mampu untuk mengayomi bangsa dan negara ini tidaklah gampang. Kita harus bersama-sama, kita harus bersuara untuk mencari tahu apa yang pernah dilakukan oleh seorang Anies Baswedan maupun apa yang pernah dilakukan oleh calon-calon presiden
yang saat ini kita ketahui bersama selain Anies Baswedan ada juga Ganjar Pranowo dan juga Bapak Prabowo Subianto. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada para netizen yang sudah berpikir secara kritis, yang sudah berpikir cerdas dalam menjawab semua pernyataan-pernyataan yang dilontarkan oleh Saudara Fritz Alorboy dan juga Bung Kristianto Yenoni. Semoga saja informasi-informasi ini bisa berguna untuk kita semua. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, saatnya rakyat jelata harus berani untuk bersuara.